Setiap pagi, Bu Sari mengantar anaknya ke sekolah dengan tangan kotor dan karung goni di punggung, bekas memulung dari pasar ke pasar. Tapi yang paling menyakitkan bukan lelahnya hidup, melainkan tatapan jijik dan ejekan dari orang-orang. Anaknya pemulung tuh, malu-maluin sekolah aja. Dedi, anak semata wayang Bu Sari, menunduk, ingin menangis, ingin menyerah. Ia bukan malu pada ibunya. Ia malu pada dunia yang tak pernah memberi kesempatan pada orang miskin untuk bermimpi. Namun Bu Sari, meski kerap dipermalukan, tak pernah berhenti. Ia yakin satu hal, pendidikan bisa menyelamatkan anaknya dari nasib seperti dirinya. Di tengah hinaan, kemiskinan, dan putus asa, mereka bertahan. Hari demi hari, dengan perut lapar dan tagihan menumpuk, mereka terus berjalan. Dan siapa sangka, anak pemulung yang dulu ditertawakan, kini berdiri tegak berpidato di Istana Negara. Sebuah kisah nyata tentang air mata, perjuangan, dan cinta seorang ibu yang sanggup mengubah takdir. Hujan mengguyur kampung itu sejak subuh. Genangan air bercampur lumpur membuat jalan setapak di gang kecil jadi licin. Bu Sari mengangkat karung goni di punggungnya yang sudah penuh dengan botol plastik dan kardus bekas dari pasar. Tangannya yang kasar menggenggam payung robek yang sudah tak bisa lagi menahan air. Sepatunya, entah masih bisa disebut sepatu atau bukan, sudah sobek dan berlubang. Hari itu, ia terlambat menjemput Dedi dari sekolah. Anak semata wayangnya itu berdiri sendiri di depan gerbang SD, menunggu dengan tas biru yang sudah memudar warnanya. Anak-anak lain sudah pulang, sebagian dijemput dengan motor, bahkan mobil. Guru piket sempat menatap Bu Sari dengan pandangan tak enak. "Maaf, Bu, kami pikir ibu tidak datang lagi," katanya, setengah iba, setengah menghakimi. Dedi tidak berkata apa-apa. Ia tahu ibunya pasti sedang mencari barang bekas untuk dijual. Tapi matanya berkaca-kaca saat melihat dua anak dari kelas sebelah menutup hidung dan tertawa saat Bu Sari lewat. Salah satu dari mereka berkata cukup keras untuk didengar semua orang. "Dedi dijemput pemulung." "Hahaha, pasti rumahnya bau sampah ya." Bu Sari pura-pura tidak dengar. Tapi hatinya terasa diremas-remas. Bukan karena hinaan itu, ia sudah kebal. Tapi karena Dedi menunduk dalam-dalam dan tak berani menatap siapapun. Hari itu, Bu Sari merasa gagal. Bukan karena miskin, tapi karena anaknya harus menanggung malu atas hidup yang dipilihnya. Di rumah, sebuah kontrakan petak di ujung gang, Bu Sari menyuapi Dedi dengan nasi dan telur dadar. Dedi diam saja. Matanya merah. Ia berkata pelan, "Bu, kenapa kita miskin? Kenapa ibu harus jadi pemulung?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari cemoohan siapapun. Bu Sari menatap anaknya dengan tenang. "Karena ini cara ibu bisa tetap hidup dan menyekolahkan kamu, Nak. Mungkin ibu nggak bisa kasih sepatu baru atau uang jajan banyak. Tapi ibu bisa pastikan kamu sekolah. Kamu harus jadi orang hebat, Dedi. Jangan seperti ibu." Dedi tidak menjawab. Ia hanya menangis dalam diam. Bu Sari pun ikut menangis. Tapi tidak di depan anaknya. Ia menangis di kamar mandi kecil, sambil mencuci baju, mengusap air matanya dengan kain kotor. Malam itu, ia tidur dalam dingin tanpa selimut. Tapi yang lebih dingin adalah hatinya. Ia merasa tidak berguna. Keesokan harinya, ia tetap ke pasar. Masih dengan karung goni yang sama. Masih dengan hinaan yang sama dari pedagang pasar yang menganggapnya kotor. Salah satu ibu penjual sayur bahkan menolak memberinya kardus bekas. "Udah sana, Bu Sari. Jangan sering-sering kesini. Bau. Bikin pelanggan gak betah." Bu Sari hanya tersenyum, meski dadanya panas. Ia mengambil botol dari selokan, mencuci sedikit, dan memasukkannya ke dalam karung. Setiap rupiah yang terkumpul berarti satu halaman buku Dedi yang bisa dibeli. Satu kotak pensil. Atau setidaknya, satu makan siang. Tapi hari itu tak membawa keberuntungan. Hujan deras turun lagi. Barang bekas basah semua. Pedagang menutup kios.
dan Bu Sari pulang dengan karung yang nyaris kosong. Di rumah, air merembes dari atap yang bocor. Dedi demam. Uang hanya cukup untuk beli obat generik dan sebungkus bubur. Malam itu, Bu Sari duduk di lantai, memandangi Dedi yang tidur sambil menggigil. Ia bertanya dalam hati, "Tuhan, apakah aku sudah gagal jadi ibu?" Ia memejamkan mata. Hujan belum berhenti. Bocoran air menetes seperti suara waktu yang menertawakan nasibnya. Tapi ia tahu, besok ia akan tetap bangun pagi. Tetap ke pasar. Tetap memulung. Karena ia tidak bisa menyerah. Belum saatnya menyerah. Dedi duduk di lantai rumah yang dingin, memeluk lututnya sambil membaca buku cetak pinjaman dari sekolah. Ia mencoba memahami pelajaran matematika, tapi pikirannya berkelana. Tadi pagi, ia kembali diejek teman-temannya. Bukan karena ia salah menjawab soal, tapi karena mereka tahu ibunya pemulung. Si Dedi udah belajar ngitung kardus belum? Hahaha, tawa keras itu masih terngiang di telinganya. Sementara itu, Bu Sari sedang memisahkan sampah di belakang rumah. Kardus, botol plastik, dan kaleng ia susun rapi agar besok bisa dijual ke pengepul. Namun harga barang bekas sedang turun. Apa yang biasanya dihargai 10.000, sekarang cuma 5.000. Sedangkan kebutuhan terus naik. Listrik nyaris diputus karena tunggakan 3 bulan. Galon air kosong sejak kemarin. Dan beras hanya tersisa setengah gelas takar. Tengah malam, Bu Sari terbangun. Ia duduk di sudut ruangan, menyalakan lilin karena listrik sudah benar-benar padam. Ia menatap dinding rumah yang mulai retak dan lembab. Dalam hati ia bertanya, sampai kapan bisa bertahan begini? Esok paginya, Bu Sari nekat mendatangi warung dekat pasar. Ia memohon utang sebungkus beras dan sebutir telur. Pemilik warung mendesah, "Bu Sari, ini sudah yang keempat kali. Saya juga jualan, bukan dermawan." Tapi melihat mata Bu Sari yang sembab, ia menyerahkan juga barangnya. "Ini terakhir ya, Bu. Nggak bisa terus begini." Di rumah, Dedi yang melihat ibunya pulang dengan sembako langsung tersenyum. Tapi senyumnya mengempis ketika melihat betapa lelahnya wajah ibunya. "Bu, kenapa nggak bangunin aku? Aku ikut cari botol." Bu Sari menggeleng. "Tugasmu bukan cari botol, Didi. Tugasmu sekolah dan belajar. Nggak usah mikirin yang lain." Hari-hari berikutnya makin berat. Saat musim hujan semakin sering datang, banyak kardus jadi rusak, dan pengepul menolak. Kadang Bu Sari pulang hanya membawa 5.000 rupiah setelah seharian mengais. Di sekolah, Dedi mulai kehilangan semangat. Ia sering menunduk, tak mengangkat tangan meski tahu jawabannya. Ia tak lagi bercanda dengan teman. Di rumah pun, ia mulai malas belajar. Bagaimana bisa semangat kalau perut lapar dan listrik tak menyala? Suatu malam, Bu Sari memergoki Dedi duduk diam di depan rumah. "Aku malu, Bu," kata Dedi lirih. "Aku capek dihina. Capek jadi bahan ketawaan." Bu Sari duduk di sebelahnya, memeluk anak itu. "Ibu juga capek, Nak, tapi kita nggak boleh kalah." Dedi menangis. Ia menumpahkan semua rasa kesal dan lelahnya. Tangisnya menggema dalam gelap. Tapi pelukan Bu Sari tetap erat. Besok paginya, meski belum benar-benar pulih, Bu Sari kembali ke pasar. Ia mulai mengais tempat sampah lebih pagi dari biasanya. Wajahnya tetap tegak, meski kakinya gemetar karena belum sarapan. Sampai suatu ketika, kabar buruk datang. Kontrakan mereka harus segera dikosongkan. Pemilik rumah akan merenovasi, dan semua penghuni diberi waktu sebulan untuk pergi. "Kalau ibu nggak punya uang buat pindah, saya nggak bisa bantu," kata pemilik rumah datar. Bu Sari mengangguk lemah. Hatinya bergetar. Di mana lagi ia bisa tinggal? Rumah-rumah kontrakan lain terlalu mahal. Tidak ada tabungan. Tidak ada sanak saudara. Hanya ada Dedi. Dan masa depan yang makin kabur. Dedi mendengar percakapan itu. Malam itu, tanpa sepengetahuan ibunya, ia menulis surat.
Surat itu ia simpan di dalam buku tugas. Isinya sederhana. Bu, aku ingin bantu ibu. Tapi aku juga ingin sekolah. Aku janji, suatu hari nanti, kita nggak akan hidup seperti ini lagi. Tapi aku mohon, Bu, jangan menyerah. Karena aku belum siap kehilangan satu-satunya orang yang percaya padaku. Ketika Bu Sari menemukan surat itu, ia tidak langsung membaca. Ia raba dulu kertas itu dengan tangan bergetar. Lalu membacanya perlahan. Air matanya jatuh tak bisa ditahan. Malam itu ia berdoa lebih lama. Bukan untuk minta kekayaan. Tapi agar diberi kekuatan sedikit saja. Cukup untuk bertahan 1 hari lagi. Dan 1 hari lagi setelah itu. Mereka tidak tahu apa yang menunggu di depan. Tapi untuk saat ini, yang mereka tahu, hidup sedang benar-benar berat. Dan mereka belum menemukan jalan keluar. Namun, mereka juga tahu satu hal yang penting. Mereka masih punya satu sama lain. Dan mungkin, itu cukup untuk sementara waktu. Hujan turun sejak malam dan tak kunjung reda hingga pagi. Atap rumah Bu Sari bocor di 3 tempat. Air mengalir deras, membasahi tikar yang mereka pakai untuk tidur. Dedi menggigil kedinginan sambil memeluk tas sekolahnya. Berusaha menjaga buku-bukunya agar tidak basah. Bu Sari berdiri di pojok dapur, memindahkan baskom yang sudah penuh air ke ember lainnya. Matanya bengkak karena kurang tidur dan pikirannya tak berhenti mencari cara bertahan hidup. Pagi itu, Dedi tetap berangkat sekolah meski seragamnya lembab. Ia berjalan menembus hujan, melewati gang sempit yang becek. Beberapa anak yang mengenalnya tertawa melihat tampilan lusuhnya. Si Dedi, sepatunya bolong tuh. Pakai perahu aja sana, biar nggak basah. Dedi pura-pura tidak dengar. Tapi hatinya hancur. Ia tahu, semua anak itu hanya mengulang apa yang sering mereka dengar dari orang tua mereka. Cemoohan terhadap ibunya telah menjadi bahan obrolan warga. Dedi hanya menunduk dan mempercepat langkah. Di sekolah, guru menyampaikan bahwa minggu depan ada study tour ke Museum Nasional. Biayanya 100.000. Murid yang tak mampu membayar, boleh tidak ikut. Dedi hanya diam. Ia tahu 100.000 adalah kemewahan tak terjangkau. Sepulang sekolah, ia berjalan lebih lambat dari biasanya. Sesekali menatap ke arah pasar, ke arah di mana ibunya biasa mengais. Ia bimbang, ingin menghampiri Bu Sari, tapi malu jika teman sekolah melihat. Setiba di rumah, ia mendapati ibunya duduk termenung. Di depannya, ada 2 kantong plastik berisi botol dan kardus basah. Cuma ini yang bisa ibu kumpulin hari ini. Hujan bikin semua kardus rusak. Nggak laku. Dedi meletakkan tasnya dan duduk di samping ibunya. Ia diam. Di dalam hati, ia mulai bertanya, apakah benar semua perjuangan ini akan ada hasilnya? Atau mereka hanya sedang mengejar angan yang tak akan pernah bisa diraih? Malam itu, Dedi memutuskan untuk bicara. Bu, kalau aku berhenti sekolah, kita bisa hemat uang. Aku bisa bantu ibu cari botol. Aku kuat kok. Bu Sari menoleh cepat. Jangan pernah bilang begitu lagi, Dedi. Tapi Bu, denger ya. Selama ibu masih bisa jalan, kamu tetap sekolah. Jangan pernah mikir berhenti. Tapi kita makin susah. Bu, kita diusir, nggak punya listrik, makan pun susah. Bu Sari tak bisa membantah. Semua yang dikatakan anaknya benar. Ia sendiri sudah berada di ambang batas. Namun entah kenapa, suara hati kecilnya terus berkata bahwa menyerah bukan pilihan. Bukan untuk Dedi. Beberapa hari kemudian, cobaan lain datang. Saat Bu Sari mengumpulkan barang bekas di tempat sampah belakang toko, seorang pria pemilik toko memakinya. Pergi sana. Jangan bikin kotor tempat saya. Bu Sari mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mengambil barang bekas. Tapi si pemilik toko justru menyiramnya dengan air kotor. Dasar pemulung kampungan. Sana, cari tempat lain. Bu Sari terdiam, tubuhnya basah kuyup oleh air comberan. Orang-orang di sekitar hanya menonton. Tak ada yang membantu.
Bahkan ada yang ikut menertawakan. Sore harinya, Bu Sari pulang dengan tubuh lemas. Ia bahkan tak sanggup bicara. Dedi mendekatinya dan melihat luka di kaki ibunya karena tergelincir di pasar becek. "Bu, kenapa harus kayak gini sih? Kita bisa berhenti. Kita tinggal di rumah orang, jadi pembantu." "Nggak apa-apa, Bu. Asal nggak disiksa dunia seperti ini." Bu Sari tak menjawab. Tapi malam itu, ia menangis sendiri di dapur. Ia menangisi nasibnya, menangisi anaknya, menangisi dunia yang seolah tak memberinya ruang untuk bernapas. Hari-hari berikutnya, Dedi makin murung. Di sekolah, ia makin sering melamun. Nilainya mulai turun. Beberapa guru memperhatikannya, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Puncaknya, suatu siang, saat Dedi sedang duduk di halaman sekolah sendirian, seorang siswa iseng datang dan menjatuhkan baki makan siangnya ke atas sepatu Dedi. "Wah, cocok buat kamu, Didi. Sepatu bolong kayak gitu emang tempatnya sisa makanan." Dedi berdiri, matanya merah. Tapi ia tak membalas. Ia hanya pergi. Ia berjalan pulang tanpa pamit, tak peduli pelajaran belum selesai. Setiba di rumah, ia langsung masuk kamar dan menutup pintu. Bu Sari mengetuk pelan. "Dedi, kenapa, Nak?" Dedi tak menjawab. "Kamu sakit? Ibu masuk ya?" Namun pintu tak terbuka. Bu Sari menempelkan telinganya. Ia mendengar suara isak tangis pelan. Saat itulah, Bu Sari merasa seperti semua perjuangan sia-sia. Ia telah mengorbankan hidupnya untuk membuat anaknya bahagia, tapi justru membuat Dedi makin menderita. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin menyerah. Malam itu, setelah Dedi tertidur, Bu Sari duduk di halaman rumah kontrakan mereka. Ia menatap langit yang gelap, tanpa bintang, seperti hidupnya. Dalam hati ia berkata, "Mungkin aku memang gak cukup kuat. Mungkin aku egois memaksa Dedi hidup di dunia yang terlalu kejam. Mungkin sudah waktunya berhenti." Ia terdiam lama. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Angin menghembus pelan, seolah ikut merasakan patah hatinya. Namun tiba-tiba, dari dalam kamar, terdengar suara Dedi mengigau. "Bu, aku janji jadi orang hebat, jangan tinggalin aku." Suara itu menghantam hati Bu Sari seperti petir di siang bolong. Ia bangkit, masuk ke kamar, dan memeluk anaknya. Air matanya mengalir. Tapi kali ini bukan karena ingin menyerah. Tapi karena ia sadar, harapan itu belum mati. Hanya terbenam. Dan malam ini, ia akan menyalakan lagi lentera kecil dalam hatinya. Ia belum kalah. Dedi belum kalah. Mereka hanya sedang jatuh terlalu dalam. Tapi selama mereka masih saling menggenggam, mereka akan naik lagi. Walau perlahan, walau sakit, tapi tidak akan menyerah. Pagi itu mendung menggantung rendah di langit kampung. Udara lembab, bau sampah dari pasar tercium hingga ke ujung gang tempat Bu Sari dan Dedi tinggal. Namun pagi itu berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, bukan juga karena tumpukan kardus lebih banyak, tapi karena ada secercah harapan datang tak disangka. Dedi sedang membantu Bu Sari menyusun botol plastik ke dalam karung saat seorang guru dari sekolahnya datang. Namanya Bu Rini, guru bahasa Indonesia yang selama ini diam-diam memperhatikan Dedi. "Selamat pagi, Bu Sari." "Dedi, maaf mengganggu, boleh saya bicara sebentar?" Bu Sari mengangguk kaku. Ia gugup. Kedatangan guru ke rumah biasanya tak membawa kabar baik. Bu Rini tersenyum lembut. "Saya cuma ingin menyampaikan bahwa Dedi terpilih mewakili sekolah untuk lomba menulis cerita pendek tingkat kota. Kami tahu kondisi Dedi tidak mudah, tapi justru tulisannya penuh empati, penuh perasaan yang dalam." Dedi melongo. Ia bahkan lupa bahwa beberapa minggu lalu ia mengumpulkan tulisan tentang ibunya. Tulisan itu ia buat tengah malam saat tak bisa tidur, ditemani cahaya lilin dan suara hujan di atap seng. Bu Sari menatap Dedi dengan bingung. "Benarkah ini, Bu? Anak saya ikut lomba?" "Bukan hanya ikut, Bu.
Tapi kemungkinan besar bisa menang. Kami akan bantu biaya transportasi dan makan. Dedi hanya perlu hadir dan membaca cerpennya di depan juri. Dedi menunduk. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena malu, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang percaya bahwa suaranya layak didengar. Setelah Bu Rini pulang, Dedi memeluk ibunya erat-erat. Bu, aku nggak nyangka tulisan itu dibaca orang. Aku cuma pengen cerita tentang ibu. Tentang kita. Bu Sari tak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam diamnya, ada kebanggaan yang tak bisa ia sembunyikan. Anak yang selama ini dianggap remeh, ternyata menyimpan cahaya. Hari lomba pun tiba. Dedi mengenakan seragam putih yang sudah mulai sempit, dan celana panjang yang dijahit ulang oleh Bu Sari karena sobek di bagian lutut. Sepatu hitam pinjaman dari anak tetangga. Rambut disisir rapi, dan wajah dibasuh berkali-kali agar tampak segar. Bu Sari mengantar sampai depan sekolah. Ia tidak ikut ke tempat lomba karena tak ada ongkos lebih. Tapi sebelum Dedi naik ke angkot yang difasilitasi sekolah, ia menggenggam tangan anaknya. Nak, ibu nggak pernah bisa kasih apa-apa. Tapi kamu harus tahu, ibu percaya kamu bisa. Bicara dari hati, itu saja cukup. Dedi mengangguk. Dalam dadanya, jantung berdebar tak karuan. Tapi kata-kata ibu menjadi jangkar yang menenangkan. Di aula perlombaan, puluhan anak dari berbagai sekolah sudah berkumpul. Semua tampak rapi, ditemani guru dan orang tua mereka. Dedi duduk sendiri, menunggu namanya dipanggil. Saat tiba giliran, ia melangkah ke podium dengan tangan gemetar. Tapi begitu mulutnya terbuka, semua berubah. Suaranya mantap, meski tak terlalu keras. Cerita tentang seorang ibu pemulung dan anaknya yang terus belajar meski penuh hinaan, membuat ruangan hening. Beberapa guru menunduk, menahan haru. Bahkan salah satu juri tampak menyeka air mata. Dedi selesai membaca dengan suara lirih. Aku percaya, meski kami miskin, tapi ibu memberiku kekayaan hati yang tak bisa dihitung. Tepuk tangan pecah. Dedi berdiri kaku, tak tahu harus bereaksi bagaimana. Tapi di hatinya, ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan. Seminggu kemudian, sekolah mengumumkan hasil lomba. Dedi meraih juara 2. Ia membawa pulang piagam, hadiah buku tulis, dan amplop berisi uang pembinaan. Bu Sari menangis saat membaca piagam itu. Bukan karena kau juara, nak, tapi karena kau tidak menyerah. Hadiah uang itu mereka gunakan untuk membayar tunggakan listrik dan membeli sembako. Tapi lebih dari itu, kemenangan itu membangkitkan sesuatu yang lama padam. Keyakinan bahwa mereka masih punya masa depan. Kabar kemenangan Dedi menyebar cepat di kampung. Tetangga yang biasanya mencibir mulai berubah nada. Anak Bu Sari pinter juga, ya? Nggak nyangka. Ternyata anak pemulung juga bisa juara. Hebat, ya. Bu Sari hanya tersenyum kecil. Ia tak mencari pengakuan. Tapi ia tahu, langkah kecil ini bisa jadi awal yang besar. Minggu berikutnya, kepala sekolah memanggil Dedi dan ibunya. Kami ingin mengusulkan Dedi untuk beasiswa ke SMP unggulan. Nilainya stabil, dan prestasinya ini jadi pertimbangan. Tapi perlu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Bu Sari mengangguk cepat. Saya akan urus hari ini juga, Pak. Dedi tak berkata banyak. Ia hanya menggenggam tangan ibunya di bawah meja. Genggaman itu bukan lagi karena takut, tapi karena harapan. Malamnya, Bu Sari duduk menatap piagam Dedi di dinding. Bukan dalam bingkai mewah, hanya ditempel isolasi bening. Tapi ia menatapnya lama, seolah sedang menatap peta. Peta jalan keluar dari kemiskinan. Ia sadar, hidup masih berat. Tapi kini mereka punya tujuan. Cahaya kecil sudah muncul di ujung lorong gelap. Mungkin belum cukup menerangi semuanya, tapi cukup untuk melangkah ke depan. Dan bagi Bu Sari, itu lebih dari cukup untuk kembali percaya bahwa segala jerih payahnya tak sia-sia. Bahwa suatu hari nanti, dunia akan melihat anaknya, bukan sebagai anak pemulung,
tapi sebagai anak yang punya mimpi dan pantas menggapainya. Hari-hari mulai berubah sejak kejadian itu. Bu Sari tidak tahu bagaimana cara semuanya akan membaik, tapi entah kenapa, pagi itu ada sedikit semangat yang menyelinap di dadanya. Barangkali karena surat Dedi yang terus disimpannya di saku baju, atau karena malam sebelumnya ia bermimpi melihat suaminya tersenyum di ujung gang pasar. Entahlah. Yang pasti, ia tidak ingin lagi bangun hanya untuk sekadar bertahan. Kali ini, ia ingin berjuang. Bu Sari memulai harinya lebih pagi dari biasanya. Ia membawa karung yang sudah ditambal berkali-kali dan menyusuri gang pasar yang belum ramai. Ia memperhatikan setiap sudut, tidak lagi hanya mencari sampah, tapi juga kemungkinan. Di depan kios sayur, ia melihat seorang ibu sedang mengangkat keranjang. Bu Sari mendekat dan menawarkan bantuan. "Ibu butuh bantuan, enggak? Saya bisa angkatin ke dalam." Awalnya ibu itu ragu, tapi melihat ketulusan wajah Bu Sari, ia mengangguk. Setelah selesai, ibu itu memberinya uang 2.000. "Lumayan buat nambah beli nasi, ya Bu," katanya. Hari itu Bu Sari mulai menawarkan bantuan ke banyak pedagang. Angkat sayur, bantu bersih-bersih, atau sekadar bantu dorong gerobak. Tak banyak yang membayar, tapi beberapa memberi makanan. Dan 1-2 orang mulai mengenalnya bukan sebagai pemulung, tapi sebagai pekerja keras. Di rumah, Dedi juga mulai mengubah kebiasaannya. Ia bangun lebih pagi, membantu mencuci baju, dan kembali giat belajar. Ia ingat janjinya pada ibu. Ia tahu masa depan mereka bergantung pada kemampuannya belajar. Di sekolah, meski masih ada yang mengejek, ia mulai berani melawan dengan prestasi. Saat ulangan matematika, ia mendapat nilai tertinggi. Guru-guru mulai memperhatikannya. "Kamu anaknya Bu Sari, ya?" tanya Bu Yani, guru bahasa Indonesia. Dedi mengangguk. "Saya kenal ibumu. Dulu waktu kecil, kami satu kampung. Dia perempuan yang kuat." Kata-kata itu menjadi semangat baru bagi Dedi. Suatu hari, kepala sekolah mengumumkan akan ada lomba pidato tingkat kota. Dedi tertarik, tapi ia ragu. Ia belum pernah bicara di depan umum. "Daftar aja, Di," kata Bu Yani. "Kamu punya cerita. Gunakan itu." Dengan gemetar, Dedi mendaftar. Setiap malam ia berlatih pidato dengan bantuan Bu Sari. Mereka membaca dengan suara pelan karena takut mengganggu tetangga. Terkadang lilin padam di tengah latihan, tapi mereka menyalakan kembali, tak peduli berapapun sisa korek yang tinggal. Hari lomba tiba. Dedi mengenakan seragam putih yang sudah agak kekuningan karena sering dicuci. Bu Sari menyetrika baju itu dengan botol air panas yang dibungkus kain karena setrika listrik mereka sudah lama rusak. Di panggung, Dedi berdiri dengan lutut gemetar. Tapi ketika melihat wajah ibunya di antara penonton, ia menguatkan hati. Ia bicara tentang mimpinya, tentang ibunya, tentang perjuangan yang tak terlihat orang lain. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang mendengarkan. Setelah pidato selesai, ruangan hening sejenak, lalu disusul tepuk tangan meriah. Dedi tidak menang juara pertama, tapi ia mendapat penghargaan khusus. Pidato paling menginspirasi. Sebuah piagam kecil yang ia bawa pulang dengan bangga. Malam itu Bu Sari menatap piagam itu lama sekali, lalu mengecup kening Dedi. "Kita bisa, nak. Pelan-pelan, kita bisa." Hari-hari berikutnya, Bu Sari mulai dikenal sebagai Bu Sari yang rajin bantu di pasar. Seorang pedagang nasi uduk memintanya bantu jualan pagi. Ia diberi sarapan dan upah 10.000 sehari. Tak besar, tapi cukup membuat dapur berasap. Dedi makin rajin belajar. Ia masuk peringkat 5 besar di kelas. Bu Yani membantu mengurus beasiswa untuk murid tidak mampu. Dedi diterima. Meski perjuangan belum selesai, jalan mulai terlihat. Mereka masih tinggal di kontrakan reyot, tapi kini ada harapan. Ada rencana. Bu Sari mulai menyisihkan 1.000-2.000 setiap hari di dalam kaleng biskuit. Dedi mulai bermimpi bisa masuk SMA negeri terbaik. Di sebuah sore yang gerimis,
Mereka duduk berdua di depan rumah sambil makan singkong rebus. "Bu," kata Dedi, "kalau aku besar, aku pengen bisa ngebanggain ibu." Bu Sari mengusap rambut anaknya. "Kamu udah bikin ibu bangga dari dulu, Didi. Dari kamu nggak pernah berhenti berusaha." Perjuangan mereka masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi hanya menunggu keajaiban. Mereka menciptakan keajaiban mereka sendiri. Dan seperti semua perjuangan hebat di dunia ini, semuanya dimulai dari langkah kecil. Dari satu bantuan angkat keranjang, dari satu surat dalam buku tugas, dari satu piagam kecil. Dan dari keyakinan bahwa hidup boleh saja berat, asal hati jangan ikut menyerah. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Hujan turun hampir setiap hari, membasahi atap seng rumah Bu Sari yang bocor di berbagai sudut. Air menetes dari langit-langit, mengalir ke lantai tanah yang berubah becek. Kaleng-kaleng dan ember diletakkan di sana-sini, tapi tetap saja rumah itu tak bisa melawan cuaca. Dedi menggigil malam itu. Demam menyerangnya setelah kehujanan pulang dari sekolah. Tubuhnya panas, tapi obat tak ada. Bu Sari mengompres dengan air hangat seadanya, sambil menggenggam tangan anaknya yang terus meracau dalam tidur. Besoknya, Dedi tetap memaksa sekolah. "Ulangan, Bu," katanya lemah. Bu Sari menahan tangis. "Nggak usah maksain, Nak, nanti tambah parah." Tapi Dedi tetap pergi. Dengan payung berlubang dan jaket lusuh, ia melangkah di bawah hujan. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Harga kebutuhan pokok naik, tapi pendapatan Bu Sari justru turun. Warung nasi tempat ia biasa bantu jualan terpaksa tutup sementara karena pemiliknya sakit. Pekerjaan angkat sayur di pasar pun tak selalu tersedia. Kadang ia hanya dapat upah 2.000, kadang tidak sama sekali. Sampai suatu pagi, musibah datang. Saat Bu Sari tengah memulung di dekat pasar, ia melihat kerumunan orang. Seorang pengendara motor jatuh karena jalanan licin. Saat ia mendekat, tubuhnya lemas. Dedi, anaknya dibopong warga ke pinggir jalan. Luka di lutut dan bahunya cukup parah. Kepalanya benjol. Ia sempat pingsan. Bu Sari langsung panik. Ia meminjam uang kanan kiri untuk membawa Dedi ke klinik. Tapi banyak yang menolak. "Maaf, Bu, saya juga lagi susah." Akhirnya, ia dibantu oleh pedagang sayur yang biasa ia bantu. Dedi diobati seadanya, lukanya dibersihkan. Tapi dokter menyarankan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit. Kalau gejala mual dan pusing berlanjut, bisa jadi gegar otak ringan, kata dokter. Bu Sari hanya bisa mengangguk. Dalam hati ia menjerit. Selama 2 minggu, Dedi harus istirahat total. Ia melewatkan beberapa ulangan penting. Saat kembali ke sekolah, nilai-nilainya turun drastis. Ia dihukum guru karena tidak mengumpulkan tugas. Beberapa teman mengejek lagi. "Wah, anak pemulung sok sakit-sakitan," celetuk seseorang. Dedi terdiam. Tapi hatinya retak. Ia mulai kehilangan semangat lagi. Sementara itu, Bu Sari menghadapi kabar buruk lainnya. Kontrakan mereka akan segera dibongkar. Pemilik tanah sudah menjual lahan ke pengembang. Semua penghuni diberi tenggat 2 minggu untuk pergi. Kalau nggak pindah, ibu dan Dedi bisa digusur paksa, kata tetangga. Bu Sari kalut. Tak ada tempat untuk pergi. Semua uang habis untuk pengobatan Dedi. Celengan kaleng sudah kosong. Ia bahkan tak bisa membeli lilin saat listrik pada malam itu. Untuk pertama kalinya, Bu Sari duduk lama di sudut dapur, menangis sendirian. Ia merasa gagal sebagai ibu. Ia ingin marah pada hidup, tapi tak tahu harus kemana. Malam itu, Dedi memergoki ibunya menangis. Bu Sari buru-buru menghapus air mata. "Maaf ya, Nak, ibu cuma capek." Dedi memeluk ibunya erat. "Kita nggak akan nyerah, kan?" Bu Sari menggenggam tangan anaknya. Dalam gelap dan dingin yang menggigit, mereka hanya punya pelukan untuk saling menguatkan. Keesokan harinya, Bu Sari kembali ke pasar, meski hujan deras mengguyur.
Kali ini ia tidak hanya membawa karung, tapi juga selembar kertas bertuliskan, "Butuh kerja tambahan, bisa bantu bersih-bersih, angkat barang, cuci piring." Beberapa orang menatap Iba, beberapa tak peduli. Tapi ada satu pemilik warung makan yang tertarik. Warungnya ramai, dan ia butuh bantuan. "Kalau kamu bisa cuci piring dan bersih-bersih, mulai besok ya. Tapi kerjanya keras." "Bisa. Bisa, Pak. Saya bisa," jawab Bu Sari mantap. Ia mulai bekerja di warung itu dari subuh sampai siang. Sepulangnya, ia tetap memulung. Kadang malam baru pulang, dengan tubuh lunglai dan tangan yang luka karena pecahan kaca. Dedi pun mulai mencari cara agar bisa tetap belajar. Ia meminjam catatan dari teman, minta tambahan tugas ke guru. Meski nilai sempat turun, ia tidak menyerah. Ia tahu, cobaan ini hanya sementara. Pada suatu sore, guru BK memanggil Dedi. "Kamu tahu nggak? Ada program bantuan rumah singgah untuk keluarga murid yang digusur. Ibu kamu bisa daftar. Saya bantu urus." Itulah titik terang pertama setelah berhari-hari kelam. Rumah singgah itu sederhana, tapi aman. Tak bocor, tak becek, dan ada lampu. Mereka pindah seminggu sebelum penggusuran. Bu Sari masih bekerja di warung. Dedi mulai membaik kesehatannya. Mereka masih miskin, masih penuh luka. Tapi mereka tahu, cobaan itu tidak abadi. Cobaan itu, betapapun menyakitkan, ternyata adalah penyaring. Menyaring harapan dari keputusasaan, menyaring kekuatan dari rasa kalah. Dan ketika semuanya terasa terlalu berat, mereka belajar satu hal, bahwa mereka masih sanggup berdiri. Meski terhuyung, meski luka, tapi tetap berdiri. Karena begitulah cara mereka bertahan. Dan karena itulah, mereka layak untuk menang. Matahari pagi menyelinap lewat celah atap rumah reot yang baru saja mereka tempati. Udara dingin masih menusuk, tapi pagi itu berbeda. Di wajah Dedi, ada semangat yang tak biasa. Di tangannya, masih ada bekas tinta dari malam sebelumnya. Ia baru saja menyelesaikan proposal lomba karya tulis ilmiah untuk pelajar tingkat nasional. Tema lombanya, perjuangan dalam keterbatasan. Tema yang terasa seperti cermin hidupnya sendiri. Bu Sari duduk di depan rumah, memisahkan botol dan plastik dengan tenang. Meski penghasilan belum bertambah, hatinya jauh lebih lapang. Ia melihat anaknya kembali menemukan cahaya kecil dalam hidupnya. Dan itu cukup. Beberapa minggu berlalu. Dedi mengirimkan tulisannya dan tak pernah menyangka akan mendapat kabar. Ia terpilih sebagai salah satu finalis. "Bu, aku dipanggil ke Jakarta. Finalis lomba." Bu Sari memeluk anaknya sambil menangis. Ia tahu, mereka tak punya uang untuk ongkos. Tapi ia juga tahu, tak ada yang mustahil jika sudah waktunya. Sore itu, Bu Sari nekat meminjam uang ke beberapa pedagang pasar. Tak semua menolak. Beberapa malah memberikan dengan senyuman dan berkata, "Kalau anak Bu Sari bisa sampai Jakarta, kita semua bangga." Perjalanan ke ibu kota adalah pengalaman pertama bagi Dedi. Ia tak tahu harus bersikap bagaimana di gedung besar dengan AC dingin dan karpet tebal. Tapi ia percaya satu hal, cerita hidupnya bukan untuk dikasihani, tapi untuk didengarkan. Dedi berdiri di depan dewan juri dan peserta lain. Ia bercerita tentang ibunya, tentang kehidupan sebagai anak seorang pemulung, tentang malam-malam gelap tanpa listrik, dan bagaimana mereka tetap belajar dengan cahaya lilin. Ia tidak menangis saat bercerita, tapi satu ruangan menangis untuknya. Ketika diumumkan sebagai juara kedua nasional, Dedi berdiri kaku. Ia tidak tahu harus bersorak atau diam. Tapi yang ia tahu pasti, saat melihat nama dan fotonya terpajang di layar besar, dunia yang dulu sempit kini mulai melebar. Bu Sari mendengar kabar kemenangan itu dari telepon umum. Suaranya parau, tapi hatinya meletup bahagia. Sejak itu, nama Dedi mulai dikenal. Beberapa sekolah mulai mengundangnya untuk berbagi kisah. Ia mulai terbiasa naik angkot sendirian, membawa map lusuh berisi makalah dan foto-foto perjuangannya.
Suatu hari, kepala sekolahnya memanggil. Dedi mendapat beasiswa penuh dari sebuah yayasan pendidikan swasta untuk melanjutkan ke SMA terbaik di kota itu. Kami sudah mengurus semua, Didi. Kamu tinggal belajar. Jangan pikirkan yang lain. Bu Sari memeluk Dedi malam itu. Kalau ibu harus keliling kota sampai kaki berdarah pun, nggak apa-apa. Yang penting kamu sekolah. Tahun-tahun di SMA menjadi masa sibuk bagi Dedi. Ia terus belajar, mengikuti berbagai lomba, dan perlahan terbiasa berdiri di hadapan orang banyak. Tapi ia tak pernah lupa siapa dirinya. Setiap ada yang bertanya, ia selalu menjawab, "Saya anak seorang pemulung." Bu Sari juga berubah. Ia mulai diberi tempat oleh warga sekitar. Beberapa pedagang pasar menyisihkan barang layak buang untuknya. Ada yang mengajaknya bergabung di koperasi kecil. Ia tak lagi dipandang dengan tatapan jijik. Perlahan, dunia juga mulai berubah untuknya. Ketika Dedi lulus SMA dengan nilai tertinggi dan diterima di universitas negeri ternama, warga kampung berkumpul untuk memberi selamat. Di rumah sederhana itu, karangan bunga dari wali kota hingga anggota dewan berdatangan. Tapi yang paling membekas bagi Bu Sari adalah satu kalimat dari anaknya. Semua ini karena ibu nggak pernah nyerah. Perlahan, tapi pasti, hidup mereka bangkit. Bukan karena keajaiban, tapi karena keteguhan hati dan kemauan untuk terus berjalan, meski hanya setapak demi setapak. Kini, Dedi bukan lagi anak pemulung yang takut bicara. Ia jadi mahasiswa aktif, sering menulis di media, bahkan pernah diundang jadi pembicara di seminar pemuda nasional. Dan Bu Sari, ia tetap memulung, tapi dengan kepala tegak. Karena ia tahu, dari jerih payahnya, seorang pemuda tumbuh menjadi cahaya bagi banyak orang. Mereka masih tinggal di rumah sederhana, tapi di dindingnya tergantung piagam dan medali. Di raknya ada buku-buku dan surat ucapan selamat. Dan di meja kayu yang lapuk, selalu ada satu cangkir teh hangat yang Bu Sari siapkan setiap malam untuk anaknya belajar. Hidup belum sempurna, tapi mereka tahu, kini arah angin mulai berpihak. Dan itu cukup untuk membuat mereka terus melangkah ke depan. Hari itu, langit Jakarta mendung, tapi hati Dedi berbunga. Ia berdiri di barisan mahasiswa undangan di depan sebuah gedung megah berlapis kaca, tempat acara tahunan Kementerian Pendidikan digelar. Hari itu, ia diundang sebagai salah satu dari 5 pemuda inspiratif penerima penghargaan nasional. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya gugup. Di antara ratusan tamu undangan, Dedi tahu ibunya akan datang. Untuk pertama kalinya, Bu Sari menerima undangan resmi dari pemerintah. Sebuah kartu undangan dengan kop kementerian dan namanya tertulis jelas. Ibu Sari, orang tua dari Dedi. Bu Sari datang mengenakan kebaya pinjaman dari tetangga. Wajahnya tegang, tapi mata kecilnya berbinar bangga. Saat masuk ke ruangan, orang-orang memandangnya. Beberapa berbisik, heran melihat sosok tua bersandal jepit duduk di barisan orang penting. Tapi Bu Sari tak peduli. Di dadanya, ada nama anaknya yang disebut-sebut panitia. Acara dimulai. Satu persatu tokoh muda naik ke panggung menerima penghargaan. Hingga akhirnya, nama Dedi dipanggil. Ruangan hening sejenak saat Dedi melangkah. Di layar besar, terpampang foto dirinya sedang memulung bersama sang ibu. Narasi dibacakan. Dedi, pemuda dari pinggiran kota, anak dari seorang pemulung, menembus batas-batas kemiskinan dan membuktikan bahwa tekad, ketekunan, dan cinta seorang ibu dapat mengalahkan segalanya. Tepuk tangan menggema. Bu Sari menunduk, air matanya tumpah. Tapi senyumnya tak bisa ia tahan. Dedi menerima piala dan surat penghargaan langsung dari menteri. Tapi saat diminta bicara, ia menolak berdiri sendiri. Ia menunjuk ke arah bangku tamu, dan berkata pelan, "Saya nggak pantas terima ini sendirian. Boleh saya panggil ibu saya ke panggung?" Hening berubah jadi riuh tepuk tangan. Panitia sempat bingung, tapi menteri mengangguk. Bu Sari naik ke atas panggung. Tangannya gemetar. Ia tak tahu harus bagaimana.
Tapi saat Dedi memegang tangannya dan berkata, "Ini buat ibu," semua menjadi jelas. Foto mereka berdua terpampang di layar, dan untuk beberapa menit, semua orang berdiri memberi penghormatan. Hari itu menjadi berita di banyak media. Anak pemulung terima penghargaan negara. Foto Bu Sari dan Dedi tersebar di media sosial. Warga kampung ikut menonton dari warung kopi. Anak-anak yang dulu mengejek Dedi kini diam, menatap layar dengan kagum. Sepulangnya dari acara, Dedi diberi tawaran menjadi duta pendidikan oleh kementerian. Ia akan berkeliling ke berbagai daerah untuk memberi motivasi pada pelajar dari keluarga tak mampu. Tawaran yang ia terima dengan penuh semangat. Bu Sari kembali ke kehidupannya. Tapi kini, ia tak lagi sendiri. Banyak organisasi sosial mulai datang, menawarkan bantuan. Ada yang memperbaiki rumah mereka. Ada yang memberi modal kecil. Tapi bagi Bu Sari, semua itu hanyalah bonus. Yang terpenting adalah melihat Dedi berdiri tegak, disegani, dan didengarkan. Suatu hari, kepala daerah datang langsung ke rumah mereka. Ia membawa kabar. "Ibu Sari, kami ingin menjadikan perjuangan Ibu dan Dedi sebagai kisah inspiratif wajib baca untuk siswa SMA di provinsi ini." Bu Sari terdiam. Ia tak pernah membayangkan hidupnya yang sederhana akan dibaca ribuan orang. Beberapa waktu kemudian, sebuah surat datang. Kali ini dari Istana Negara. Isinya, undangan khusus untuk menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dedi akan diberi kehormatan sebagai salah satu pembicara. Di depan Presiden. Di hadapan tokoh-tokoh besar negeri ini. Kabar itu menggetarkan seluruh kampung. Tak pernah ada sebelumnya, seseorang dari tempat kumuh mereka masuk istana. Dan itu adalah Dedi, anak dari Bu Sari. Malam sebelum berangkat, Dedi duduk bersama ibunya di beranda. Mereka minum teh hangat sambil memandang langit. "Bu," kata Dedi pelan, "kalau besok aku grogi, aku bakal inget waktu kita ngumpulin botol bareng. Itu bikin aku kuat." Bu Sari hanya mengangguk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Dalam diam, ia bersyukur bahwa semua cemooh, luka, lapar, dan kegelapan akhirnya membawa mereka ke tempat terang. Keesokan harinya, ketika Dedi berdiri di podium istana dan mengucapkan, "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena ada ibu saya, Bu Sari, yang tidak pernah berhenti percaya pada saya meski dunia meremehkan kami. Tak ada satupun hadirin yang tak terpukau." Dan saat Presiden berdiri, menyalami Dedi dan berkata, "Ibu Anda adalah pahlawan sejati." Semua mata tertuju pada Bu Sari, yang menunduk, menahan haru. Hari itu bukan hanya kemenangan seorang anak pemulung. Itu adalah penghargaan bagi semua ibu yang bertahan, berjuang, dan mencintai dalam diam. Dan Bu Sari, ibu dari Dedi, menjadi simbol bahwa dari lorong-lorong gelap dan bau sampah, bisa tumbuh bunga yang harum semerbak, karena disiram oleh cinta, doa, dan pengorbanan. Kabar tentang Dedi yang berpidato di Istana Negara menyebar ke seluruh penjuru negeri. Video pidatonya yang tulus dan sederhana, dengan kalimat-kalimat menyentuh tentang perjuangan seorang ibu, viral di media sosial. Wartawan datang bergantian ke rumah kontrakan kecil mereka yang kini sudah direnovasi menjadi lebih layak. Namun, Bu Sari tetap sama. Ia masih bangun pagi, masih menyapu halaman sendiri, dan masih mengantar teh manis untuk tamu yang datang. Tawaran demi tawaran datang. Universitas-universitas luar negeri menawarkan beasiswa penuh. Lembaga swasta ingin mengangkat Dedi sebagai duta pendidikan. Bahkan beberapa perusahaan besar melamar Dedi untuk program pengembangan kepemimpinan. Tapi Dedi memilih satu jalan, menyelesaikan pendidikannya di dalam negeri, lalu membangun lembaga sosial yang ia beri nama Cahaya Ibu, sebuah organisasi yang membantu anak-anak dari keluarga tak mampu untuk bisa sekolah sampai tuntas. Bermula dari satu ruangan kecil pinjaman dari kampus, Cahaya Ibu tumbuh cepat. Dedi mengumpulkan relawan dari kalangan mahasiswa dan guru muda, dan dalam 1 tahun saja, mereka berhasil menyekolahkan lebih dari 100 anak dari berbagai pelosok. Ia juga mulai mendatangi desa-desa tertinggal,
menyampaikan kisah hidupnya dan mendorong para ibu agar terus mendampingi anak-anak mereka berjuang. Bu Sari selalu hadir di belakang layar. Ia tak suka bicara di depan kamera, tapi di balik semua kegiatan Dedi, ada tangan dan doa seorang ibu yang tak pernah berhenti. Di kampung asal mereka, orang-orang mulai berubah. Warung yang dulu menolak memberi utang kini menggantung foto Bu Sari dan Dedi di dinding. Anak-anak yang dulu mengejek Dedi kini memanggilnya Kak Dedi dan minta tanda tangan setiap kali ia pulang. Suatu hari, Dedi mendapat undangan istimewa dari UNESCO. Ia diundang untuk berbicara di Forum Pendidikan Dunia di Paris, mewakili Asia Tenggara. Saat menerima kabar itu, ia hanya memeluk ibunya dan berkata, "Bu, aku enggak bisa bahasa Prancis. Tapi aku bisa cerita tentang ibu." Bu Sari hanya tertawa. Ngomong dari hati, "Nak, itu yang bikin orang percaya." Di forum internasional itu, Dedi berdiri bersama tokoh-tokoh besar dari seluruh dunia. Ia menceritakan tentang ibu pemulung yang mengajarinya arti keteguhan. Dan saat pidato selesai, ruangan penuh tepuk tangan panjang. Seseorang dari UNICEF datang menghampirinya. "Kami ingin mendanai lembaga sosialmu, Dedi. Kita bisa perluas dampaknya sampai Asia." Dedi mengangguk, hampir tak percaya. Ia teringat saat masih SD, sepatu bolong, celana tambalan, dan bekal hanya nasi dan garam. Siapa yang menyangka, anak dari pemulung bisa berdiri di panggung dunia dan menginspirasi ribuan orang? Tapi sukses bukan hanya soal panggung dan sorotan. Bagi Dedi, sukses terbesar adalah ketika ia bisa melihat anak-anak yang dulu ditolongnya kini lulus sekolah, masuk universitas, dan kembali membantu yang lain. Efek domino itu membuat lembaganya berkembang semakin besar. Ia mendirikan sekolah alternatif gratis di 3 kota, memberi beasiswa, pelatihan keterampilan, hingga membuka kelas parenting untuk para orang tua. Di setiap programnya, ia selalu menyebut nama ibunya. "Karena saya percaya," katanya di satu acara, "kalau ada satu ibu saja yang percaya pada anaknya, dunia bisa berubah." Salah satu proyek yang paling menyentuh adalah ketika Dedi membangun sebuah perpustakaan besar di pinggiran kota. Ia beri nama Perpustakaan Bu Sari. Di dinding depannya tertulis, "Untuk semua anak yang pernah dihina karena miskin, dan untuk semua ibu yang tak pernah lelah berjuang diam-diam." Perpustakaan itu menjadi tempat belajar, bermain, dan tumbuh. Setiap Sabtu, Bu Sari datang dan membacakan cerita untuk anak-anak kecil. Meski suaranya pelan dan sesekali terbata-bata, anak-anak selalu duduk tenang mendengarkan. "Dulu ibu nggak bisa tamat SD," katanya suatu hari. "Tapi sekarang, ibu bisa duduk di sini karena kalian mau belajar." Ibu bangga. Tak hanya anak-anak yang datang, para orang tua juga mulai ikut serta. Mereka belajar membaca, menulis, bahkan memasak sehat. Komunitas yang dulu terpinggirkan perlahan berubah jadi pusat inspirasi. Suatu ketika, Dedi kembali ke pasar tempat ibunya dulu memulung. Ia membawa kamera dokumenter kecil dan beberapa temannya. Ia ingin merekam jejak masa lalu sebagai bahan motivasi untuk anak-anak baru di lembaganya. Beberapa pedagang yang masih ingat Bu Sari datang menghampiri. "Kami minta maaf, Didi. Dulu kami kasar sama ibumu. Sekarang kami malu." Dedi hanya tersenyum. "Ibu saya nggak pernah dendam, Pak. Justru beliau selalu mendoakan semuanya sehat." Video dokumenter itu, berjudul Langkah di Atas Sampah, menjadi viral dan diangkat menjadi film televisi. Banyak stasiun TV mengundang Dedi dan Bu Sari, tapi mereka hanya menerima beberapa saja. Bu Sari tak suka popularitas berlebihan. "Yang penting kerja nyata," katanya. Pada ulang tahun ke-30 Dedi, ia mendapatkan kejutan. Lembaganya diresmikan sebagai Mitra Nasional Kementerian Sosial. Ia diberi hak untuk menyalurkan bantuan langsung dan menyusun kurikulum pendidikan non-formal untuk anak-anak marginal. Sebuah langkah besar dari seorang anak pemulung. Hari itu, di tengah acara peresmian, Dedi berdiri di depan ratusan tamu dan berkata, "Dulu, saya bermimpi bisa duduk di bangku kuliah. Itu saja sudah terasa mustahil.
Tapi ternyata, Tuhan punya rencana lebih besar dari mimpi saya. Saya hanya berusaha 1 langkah sehari. Tapi karena saya punya ibu, langkah itu tidak pernah berhenti. Bu Sari menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih. Ia menangis karena melihat anaknya kini tak hanya berdiri di atas panggung, tapi telah menjadi cahaya bagi banyak orang. Sukses yang dulu mustahil kini nyata di depan mata. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka tidak pernah menyerah. Dan di balik semua itu, ada satu nama yang terus disebut, Ibu. Bu Sari, pemulung yang dulu dihina, kini dihormati. Bukan karena jabatan, bukan karena uang, tapi karena hatinya yang besar dan cintanya yang tak bersyarat. Dan kisah ini belum berakhir. Karena seperti yang Dedi selalu bilang, kalau satu anak dari lorong sempit bisa bermimpi dan mewujudkannya, maka semua anak lain juga bisa. Asal ada satu orang saja yang percaya padanya. Waktu terus berjalan, dan kisah Bu Sari dan Dedi menjadi cerita yang sering diceritakan di berbagai tempat. Dari kampung kecil di pinggiran kota sampai ke gedung-gedung megah ibu kota, bahkan hingga ke forum-forum internasional. Mereka bukan hanya sekadar ibu dan anak biasa lagi, tapi simbol kekuatan, keteguhan, dan harapan bagi banyak orang. Di kampung halaman mereka, suasana berubah drastis. Rumah-rumah yang dulu tampak lusuh kini mulai direnovasi oleh warga yang termotivasi untuk memperbaiki lingkungan mereka. Anak-anak yang sebelumnya putus sekolah mulai kembali masuk kelas, didukung oleh lembaga Cahaya Ibu yang sudah tumbuh besar. Para orang tua ikut belajar membaca dan menulis, mengubah cara pandang mereka tentang pendidikan dan masa depan. Di sebuah acara di balai desa, Bu Sari duduk di kursi tamu kehormatan. Ia mengenakan baju yang rapi, sederhana tapi bersih. Wajahnya yang dulu sering tampak letih kini lebih cerah. Ia tersenyum setiap kali anak-anak menyapanya dengan hormat. Di sanalah, seorang guru muda bertanya pada Bu Sari, "Ibu, apa rahasia ibu tetap kuat dan semangat selama ini?" Bu Sari menjawab sederhana, "Kalau ibu berhenti, siapa yang akan menemani anak-anak kecil ini bermimpi? Aku ingat betul waktu susah. Aku pernah ingin menyerah. Tapi kalau aku menyerah, aku tahu anakku juga akan ikut tenggelam. Jadi aku bangkit. Karena aku percaya, setiap anak berhak dapat kesempatan yang sama." Sementara itu, Dedi yang kini sudah menyelesaikan studinya dengan predikat cum laude, terus memperluas jangkauan lembaganya. Ia sering diundang menjadi pembicara di seminar-seminar pendidikan dan sosial. Namun, ia tetap rendah hati dan selalu menyebutkan ibunya dalam setiap kesempatan. "Kalau saya berdiri di sini, bukan karena saya hebat, tapi karena ibu saya hebat. Ia yang pertama percaya, yang pertama berkorban, dan yang tak pernah menyerah," ujar Dedi dalam sebuah konferensi. Kisah mereka juga menarik perhatian para pembuat film dan penulis buku. Biografi Dedi dan Bu Sari diterbitkan dan menjadi bestseller, menginspirasi ribuan orang untuk terus berjuang meski menghadapi kesulitan. Banyak anak muda yang mulai bermimpi lebih besar dan berani melangkah karena cerita mereka. Di sekolah-sekolah, guru-guru menggunakan kisah Dedi dan Bu Sari sebagai bahan motivasi. Mereka mengajarkan bahwa berasal dari latar belakang sederhana bukan berarti kalah dalam hidup. Yang penting adalah semangat dan kerja keras. Dan tentu saja, kasih sayang keluarga. Suatu hari, sebuah yayasan besar mengundang Bu Sari dan Dedi untuk menerima penghargaan atas jasa mereka dalam bidang pendidikan dan sosial. Di panggung yang megah, Bu Sari yang biasanya pendiam, kali ini berdiri tegak dan memberikan pidato singkat. "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang ibu yang ingin anaknya punya masa depan. Tapi saya percaya, dari satu langkah kecil, akan lahir langkah-langkah besar. Jangan pernah remehkan kekuatan seorang ibu. Karena di balik setiap anak yang sukses, ada ibu yang tidak pernah lelah berjuang." Acara itu diakhiri dengan tepuk tangan meriah. Banyak hadirin yang terharu, bahkan beberapa meneteskan air mata. Namun, yang paling membanggakan bagi Bu Sari bukanlah penghargaan atau pujian, melainkan ketika ia melihat anak-anak dari kampungnya mulai berani bermimpi dan berusaha.
Setiap kali ia bertemu dengan anak-anak itu, matanya berbinar. Kalau mereka bisa, kenapa tidak kita? Pikirnya. Dedi pun terus mengingat pesan ibunya, bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Ia juga mengajak banyak orang untuk ikut bergabung membantu anak-anak kurang mampu, karena perjuangan ini bukan milik satu orang saja. Kisah Busari dan Dedi menunjukkan bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari materi atau jabatan. Lebih dari itu, kesuksesan adalah kemampuan untuk berbagi dan menginspirasi orang lain agar tidak menyerah pada keadaan. Kini, setiap kali Busari melewati pasar tempat ia dulu bekerja sebagai pemulung, ia disapa dengan penuh hormat. Anak-anak yang dulu mengejek Dedi kini berterima kasih. Warga kampung merasa bangga, karena dari sana muncul kisah luar biasa yang membuktikan bahwa siapapun bisa meraih mimpi. Sebuah kisah yang mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap anak yang berhasil, ada ibu yang rela berkorban tanpa henti. Dan di balik kesulitan, selalu ada harapan yang bisa ditemukan.